warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, masih bersama dengan Pak Joko di dalam pembelajaran kisah-kisah mengandung hikmah. Hari ini kita akan belajar tentang Rasulullah Muhammad SAW dengan seorang pengemis buta yang beragama Yahudi. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad adalah uswah, suri tauladan kita semuanya, yang kita contoh apa yang menjadi perkataan beliau dan juga tingkah laku beliau. Nah, seperti biasanya pasar di wilayah Mekah maupun di Madinah itu dari dulu jual beli dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Saat Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita masih hidup, seperti biasanya beliau setiap pagi pasti datang ke pasar Madinah. Di pasar Madinah, di satu pojok pasar itu terdapat seorang pengemis buta yang memiliki agama Yahudi. Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, baik itu agama Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hingga suatu ketika sang pengemis buta itu setiap ada yang datang, itu pasti dia itu meminta infak, sedekah maupun derma. Karena dia buta, setiap seseorang yang datang memberikan infak, pengemis buta tadi lalu menyampaikan sesuatu hal. Ya, Bapak Ibu yang telah memberikan derma kepada saya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Tapi saya berpesan, jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu mendekati yang namanya Muhammad, karena Muhammad itu seorang pendusta, pembohong, dia itu penyihir. Setiap hari, setiap saat pengemis buta tadi, setiap dia itu meminta-minta, setelah diberi pasti dia bilang seperti itu. Rasulullah juga demikian. Pada saat beliau datang ke Madinah, karena melihat pengemis buta kemudian dia meminta-minta, selalu Rasulullah itu memberikan sesuatu yang dibawanya, yaitu diberikan dirham, uang oleh beliau. Setelah itu pengemis buta mengatakan, ya Bapak Ibu yang telah memberikan saya derma infak, terima kasih sebelumnya. Tapi saya beritahu panjenengan jangan mendekati yang namanya Muhammad. Muhammad itu seorang pendusta, dia seorang pembohong, dia itu seorang penyihir. Apa yang dilakukan Nabi kita Nabi Muhammad? Apakah beliau memukulnya atau beliau menjegalnya? Oh, tidak anak-anak, ternyata tidak. Rasulullah kemudian pulang menemui istrinya Aisyah. Ya Aisyah, di rumah ada sesuatu makanan yang bisa kita makan? Jawab Aisyah, bagaimana? Ya suamiku, di rumah hanya ada 2 butir roti gandum yang kering, kasar. Kemudian hanya ada segelas susu unta. Kemudian Rasulullah mengambil 2 keping roti gandum, kemudian dimasukkan dalam 1 gelas air susu unta. Kemudian beliau pergi ke pasar, kemudian dengan tangannya yang lembut beliau menyuapi pengemis yang buta tadi. Setiap hari seperti itu, beliau datang dengan roti gandum yang sudah dicampur dengan susu, kemudian dengan kasih sayangnya beliau menyuapi pengemis yang buta tersebut. Setelah disuapi, yang terjadi itu setiap kali disuapi pasti pengemis itu akan mengatakan, ya Bapak yang telah menyuapi saya, terima kasih. Tapi jangan sekali-kali Bapak mendekati yang namanya Muhammad. Muhammad itu seorang pembohong, dia pendusta. Kemudian yang terjadi, Rasulullah seperti itu setiap hari selalu datang disuapi, kemudian dengan lembut beliau mengusap bening pengemis buta tadi, sampai hal itu dilaksanakan sampai beliau Rasulullah itu meninggal dunia. Kemudian bapak dari
Sayyidatina Aisyah, itu sahabat Nabi sekaligus yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah sudah wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pergi ke rumah Aisyah. Ya anakku Aisyah, mungkin kira-kira sunnah yang dilakukan Rasulullah yang belum pernah kulaksanakan apa ya Aisyah? Beliau Aisyah menjawab, ya bapak, ya abi. Rasulullah setiap pagi itu datang ke pasar Madinah. Di sana ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Kemudian Rasulullah itu menyuapi pengemis tersebut. Kemudian Abu Bakar itu juga ingin melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian beliau Abu Bakar itu mengambil roti gandum, kemudian datang ke pasar, disuapi langsung tanpa dicampur dengan air susu. Kemudian pengemis tadi disuapi. Karena merasa rotinya kasar dan tidak seperti biasanya, pengemis kaget. Ini siapa? Ini bukan seperti biasanya, seperti kalau yang biasanya tuh biasanya dicampur dengan susu lembut. Ini siapa ini kok kasar? Enggak ya? Kasar sekali. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai bapak, pangapunten, yang menyuapi panjenengan setiap pagi itu sudah meninggal dunia. Pakai, malah sudah meninggal dunia. Iya bapak. Nah, jenengan itu siapa? Jenengan sinten? Saya itu sahabatnya, saya Abu Bakar. Loh, nah yang menyuapi saya itu namanya siapa? Yang menyuapi jenengan itu namanya Muhammad ibni Abdillah. Berarti itu nabimu? Iya bapak. Ya ampun, ternyata yang menyuapi setiap pagi. Terus kemudian setelah menyuapi pasti aku jelek-jelekan, aku kata-katain itu Muhammad itu nabimu? Iya bapak. Sekarang di mana dia? Sekarang beliau sudah wafat, meninggal dunia. Ya ampun, Abu Bakar, kamu Abu Bakar, sekarang genggam tanganku Abu Bakar, genggam. Berikut, sekarang saya ingin masuk Islam Abu Bakar, karena ternyata luar biasa akhlak yang dicontohkan nabimu itu, Nabi Muhammad. Kepada siapapun dia itu ternyata sayang. Kepada saya agamanya Yahudi pun dia tidak membedakan. Ternyata udah pegang tangan Abu Bakar, sekarang aku mau masuk Islam. Nah anak-anakku sekalian, ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi kita sebagai uswah panutan kita. Dia tidak pernah membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Semuanya disamaratakan, disayangi oleh baginda junjungan kita Nabi Muhammad. Nah cukup sekian anak-anak sekalian cerita hikmah kali ini. Kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Dari cukup sekian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.